Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Update. Pemirsa, berikutnya mari kita pantau data terkini persebaran corona di Indonesia. Hingga sore hari ini kasus COVID-19 di Indonesia bertambah lebih dari 600 orang, menjadi lebih dari 24.000 orang, sementara lebih dari 6.200 orang dinyatakan sembuh, dan yang meninggal hampir mencapai 1.500 orang. Dan bila kita cermati, pemirsa, ini sejak 26 Mei hingga saat ini, rasio kesembuhan ini belum ada peningkatan. Ini artinya masih stagnan di angka 25%. Dan kami tidak bosan-bosannya mengingatkan Anda untuk tetap berada di rumah saja jika tidak ada hal yang urgent memaksa Anda untuk keluar rumah, dan jika harus keluar rumah jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan juga kenakan masker. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, sebanyak 77 anak di Nusa Tenggara Barat dinyatakan positif COVID-19. Dari 77 anak tersebut, 29 orang diantaranya dinyatakan tertular dari virus liar atau tidak terdeteksi asal-usulnya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam konferensi pers di Mataram Rabu siang menyatakan 77 anak di NTB positif COVID-19. 29 orang diantaranya tidak terdeteksi asal-usul virusnya. Dalam beberapa kasus, hasil pemeriksaan terhadap orang tua mereka juga menunjukkan hasil negatif COVID-19. 77 orang. Dan didominasi oleh bayi dan balita. Satu ubah saya ingat, diperiksa swabnya. Dan ternyata anak-anak sepertiganya adalah virus liar. 29 orangnya, ibu bapaknya negatif. Sementara itu data COVID-19 Provinsi NTB Rabu 27 Mei 2020 dari 186 sampel yang diperiksa di Laboratorium PCR dan TCM RSUD Provinsi NTB serta Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram menunjukkan hasil 156 sampel negatif, 5 sampel positif ulangan, dan 25 sampel positif baru. Dari 25 kasus positif baru itu, satu bayi berusia 9 bulan dengan nomor pasien 554 asal Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Mataram, meninggal dunia. Pasien diketahui tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit maupun riwayat kontak dengan pasien terinfeksi COVID-19. Lalu Rahmat Juniadi, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur membantah rangkaian tweet seorang dokter tentang bobroknya penanganan COVID-19 di Surabaya. Tweet dokter tersebut menyoal bantuan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit. Rangkaian tweet tentang bobroknya penanganan COVID-19 di Surabaya ini diunggah oleh akun bernama Aditya C. Janotama yang mengaku sebagai seorang dokter. Tweet tersebut menyatakan tidak ada bantuan dari pemerintah kota terhadap tenaga medis di rumah sakit rujukan COVID-19 di Surabaya. Membantah unggahan tersebut, pemirsa, Pemkot Surabaya menyatakan telah mendistribusikan lebih dari 60.000 alat pelindung diri kepada seluruh rumah sakit rujukan di Surabaya secara merata. Namun Pemkot mengaku tidak bisa mengintervensi penyaluran APD di rumah sakit ke tenaga medis yang bertugas karena hal itu merupakan kewenangan rumah sakit. Pemkot juga mengaku terbuka untuk berdiskusi bersama dengan tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 di Surabaya. Jadi perlu kami klarifikasi, yang pertama kami sudah memberikan bantuan untuk APD kurang lebih 60.000 lebih yang kami bagi rata. Pemerintah kota itu adil, semua rumah sakit diberikan APD. Persoalannya apakah bantuan itu sampai ke tenaga medis yang bertugas, itu kan kita pemerintah kota tidak sampai pada intervensi situ. Bahwa seluruh APD yang diberikan oleh yang ada bantuan kepada pemerintah kota, hari itu juga kami langsung distribusikan. Bahkan wali kota, Bu Risma yang mendistribusikan itu. Ya pemirsa, pasca Lebaran biasanya Jakarta akan kedatangan banyak orang, baik pendatang maupun warga yang kembali dari kampung halaman. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat sejumlah kebijakan, mulai dari mewajibkan warga yang kembali ke Jakarta untuk memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM, hingga mengkarantina warga yang tidak memiliki SIKM. Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ini akan dijadikan sebagai salah satu tempat isolasi atau karantina selama 14 hari bagi para pemudik yang kembali ke Jakarta maupun juga para pendatang yang datang di ibu kota tetapi tidak memiliki dokumen SIKM atau surat izin keluar masuk sebagaimana diatur dalam Pergub DKI nomor 47 tahun 2020.
Menurut keterangan dari pengelola Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tempat ini dikhususkan bagi para pemudik ataupun juga pendatang yang menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Berikut pernyataan selengkapnya. Masjid Raya Hasyim Asy'ari ini diperuntukkan bagi pemudik yang masuk dari bandara. Di sana di bandara nanti akan ada petugas dari Pemprov, itu Dinas Perhubungan, Satpol, yang akan memeriksa kelengkapan atau SKM dari para pemudik yang tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta. Saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja fasilitas yang ada di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kini difungsikan menjadi tempat isolasi. Di ruangan aula ini ada 84 velbed yang disiapkan untuk calon penghuni pria atau laki-laki. Penempatan satu velbed dengan velbed lainnya diberikan jarak sebagai wujud dari prinsip social distancing sepanjang 1,5 hingga 2 meter. Dan sementara itu untuk penghuni wanita dan anak-anak ada 16 velbed yang ditempatkan di 4 ruangan berbeda. Itu artinya Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari hanya berkapasitas 100 orang saja untuk melakukan karantina bagi para pemudik ataupun juga pendatang yang datang ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi yang lain, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga menyiagakan posko kesehatan selama 24 jam untuk melayani kesehatan para penghuni selama menjalani masa karantina. Sementara itu, pihak pengelola hanya menyediakan tempat tidur dan juga air bersih untuk keperluan mandi dan lainnya. Tetapi untuk keperluan makan, para calon penghuni nantinya diminta untuk memenuhinya secara mandiri dengan melakukan pemesanan secara online. Sementara itu, keterangan yang kami peroleh dari Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Kristi Watini, menyatakan bahwa para penghuni yang nantinya akan menjalani karantina di sini terlebih dahulu akan melakukan tes COVID-19 dengan metode PCR. Dan jika hasilnya terbukti positif, maka yang bersangkutan akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sejak disiapkan pada tanggal 26 Mei sampai hari ini 28 Mei siang, belum ada satupun pemudik ataupun juga pendatang yang dikarantina di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Mahardika Utama, Warsa, Jakarta. Pemirsa, puluhan siswa baru mulai antri di Puskesmas Kabupaten Mojokerto untuk mendapatkan surat kesehatan sebagai persyaratan wajib untuk mendaftar masuk ke sekolah pada tahun ajaran baru ini. Dan informasi selengkapnya kami rangkum dalam kilas COVID-19 berikut. Kita buka kilas COVID-19 hari ini dari Jawa Timur terkait penerimaan siswa baru di tengah pandemi corona. Puluhan calon siswa dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur antri di Puskesmas Pungging untuk mendapatkan surat keterangan sehat pada Kamis pagi. Surat keterangan sehat ini sebagai persyaratan wajib untuk mendaftar masuk ke sekolah pada tahun ajaran baru. Kabupaten Mojokerto pemirsa tetap membuka pendaftaran untuk siswa baru di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Padahal belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan pemerintah terkait tata cara penerimaan peserta didik baru. Ya, dari Jawa Timur kita bergeser ke Jawa Barat. Ada rapid test pedagang yang dilakukan di sana, di mana sedikitnya 400 pedagang di pasar tradisional Kasomalang, Subang, Jawa Barat harus menjalani tes cepat COVID-19 pada Kamis pagi setelah seorang pedagang diketahui positif virus corona. Menurut juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Subang, Maksi, rapid test ini dilakukan untuk memutus rantai penularan di pasar Kasomalang karena dikhawatirkan akan terjadi klaster baru. Pelaksanaan rapid test ini pemirsa merupakan kegiatan yang ke-6 kalinya dengan target lebih dari 3.000 warga di 34 titik di Kabupaten Subang. Dan yang terakhir kita kembali ke ibu kota Jakarta, ada razia pengendara tanpa SIKM yang dilakukan. 40 pengendara sepeda motor dan mobil pribadi terpaksa diputar balik karena tidak dapat menunjukkan surat izin keluar masuk saat digelar razia di Jalan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Kalimalang merupakan akses dari Bekasi, Jawa Barat ke DKI Jakarta. Anggota TNI, Polri, dan Satpol PP akan terus melakukan razia guna memutus rantai penyebaran COVID-19 di tanah air.
Pemirsa, rindu guru dan suasana sekolah, siswa menggantung kue jajanan lebaran di setiap pintu kelas hingga ruang guru. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.